Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis. Yang kurang duit bukan hanya kita sebagai rakyat biasa yang mungkin kurang duit akhir-akhir ini, tapi negara juga sedang kurang duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel yang ciamik kalau bukan di Mimbar Tube, karena kritis dan oposan. Yang kurang duit bukan hanya kita sebagai rakyat biasa yang mungkin kurang duit akhir-akhir ini, tapi negara juga sedang kurang duit. Ex-menteri dan pengamat ini sepakat bahwa negara saat ini sedang kurang duit dan ini tanda-tandanya. Pemerintahan Prabowo Gibran tak bisa menutupi jika keuangan negara sedang seret. Bisa dipastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pusing 7 keliling. Seperti analisis ex-menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, serta Managing Director Political Economy and Political Studies PEPS Antoni Budiawan. Andrinov menyebut pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terkesan ngotot untuk mengerek naik pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%. Pertanda negara kurang uang untuk membiayai program pemerintahan. Itu tanda-tanda negara kurang uang kalau lagi bicara sumber uang. Berarti negara pemerintah kurang uang. Ya pajak digenjot, cari sumber-sumber pajak, kata Andrinov, dikutip ya Jakarta. Menurut Andrinov, langkah mengerek pajak atau menambah utang dengan jor-joran menerbitkan surat utang negara terpaksa dilakukan lantaran penerimaan negara tidak maksimal. Padahal pemerintah bisa menempuh cara lain ketimbang menetapkan PPN 12% per 1 Januari 2025 yang banyak dikritik masyarakat. Misalnya kata Andrinov, optimalkan penerimaan negara bagi hasil pengelolaan sumber daya alam, bukan nggak ada sumber lain. Ada yang menjadi haknya negara itu ada, tapi nggak ada diambil. Yaitu contohnya bagi hasil sumber daya alam itu contoh nyata. Dan kita tahu ya, penerimaan sumber daya alam dari hasil SDA di APBN 2025 hanya menyumbang sekitar kurang lebih 14-16%. Dan 80% lebih dari pajak. Makanya wajar jika kemudian banyak pajak yang digenjot, termasuk kemudian mengerek PPN menjadi 12%. Dan itu memang sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait tentang ya harmonisasi peraturan perpajakan. Sementara Antoni tegas menyebut keuangan negara saat ini sangat terbatas. Hal itu tercermin dari pemangkasan program makan bergizi gratis yang direncanakan Presiden Prabowo. Sebelumnya, kata Antoni, pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis berlangsung 2 kali,
yakni pagi dan siang, diubah menjadi sekali dalam sehari. Kalau nggak salah bukan 2 kali, memang sekali ya, cuma kan dulu saat kampanye itu makan siang gratis, tapi kan tidak melulu makan siang ya, karena yang kelas 1 SD kalau makan siang jamnya nggak nyampe, karena biasanya kelas 1 itu jam 10 ataupun jam 11 siang itu sudah pulang ya, sedangkan makan siang itu ya biasanya jam 12 lah ya, jam 12 lebih. Makanya kemudian untuk kelas 1 mungkin sarapan, dikasih sarapan ya, bukan makan siang ya, tapi untuk yang tingkat SMP, SMA mungkin makan siang ya. Jadi memang sekali dalam sehari, bukan 2 kali. Tapi entahlah ya, apakah dulu memang janjinya 2 kali. Selain itu jumlah penerima manfaat dikurangi menjadi hanya 40% dari rencana 82 juta orang. Dan terakhir, anggaran per porsi turun dari 15.000 menjadi 10.000 per orang. Ya, ini mungkin 10.000 per orang itu estimasi harga mentahnya kali ya. Karena kan pasti sekali masakan jumlah porsinya banyak, ya mungkin dihitunglah ya. 10.000 per anak itu dengan biaya begini ya mungkin cukup. Ya, ini yang mengatur nanti ibu-ibu lah yang lebih paham. Dengan penyesuaian ini, anggaran untuk program MBG bisa ditekan dari perkiraan 450 triliun menjadi 71 triliun per 2025 atau setara 2% dari total APBN 2025 yang mencapai 3.600 triliun atau sekitar 0,3% dari produk domestik bruto PDB. Namun langkah ini saya pikir cukup realistis. Berbagai penyesuaian program MBG ini patut diapresiasi, menunjukkan betapa seriusnya Prabowo dalam mewujudkan janji kampanyenya. Terang Anthony, langkah Prabowo ini menurut Anthony 180 derajat ketimbang era Jokowi yang secara sadar memilih untuk tidak memenuhi janji kampanye. Bahkan banyak kebijakan Jokowi bertolak belakang dengan janjinya, ungkapnya. Dan kita masih ingat ya, ada 66 janji Jokowi saat pemilu 2014, namun ternyata dibayar dengan janji yang lebih banyak di pemilu 2019. Misalnya janji pemberantasan korupsi, tapi faktanya KPK malah dilemahkan. Dengan melanggar independensi KPK yang diatur dalam TAP MPR, Jokowi secara brutal menggunakan institusi hukum sebagai alat kriminalisasi lawan politik di satu sisi atau untuk melindungi para koruptor di lain sisi, imbuhnya luar biasa. Dan ya jadi kalau hari ini masyarakat mungkin banyak yang kurang uang, ya sama, negara juga sedang kurang uang untuk membiayai program-programnya. Ya di satu sisi sebenarnya ada yang bisa diambil ya, bukan hanya kemudian menggenjot pajak, tapi dari pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya bagi hasil ya, karena tadi berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 ayat 1 lah, bumi, air, tanah dan segala kekayaan Indonesia itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Seharusnya itu negara bisa mengambil alih itu semua untuk kemudian dikelola ya secara mandiri oleh negara untuk kepentingan rakyat hasilnya ya, bukan kemudian ya diserahkan kepada swasta baik dalam negeri asing maupun asing. Seperti ya sudah kita tahu lah ya bagaimana penguasaan sumber daya alam Indonesia itu ya bukan BUMN, adapun BUMN itu pun juga akhirnya juga banyak kacau-kacaunya juga ya. Ada korupsi di situ. Ya kita lihatlah bagaimana Prabowo memenuhi janji kampanyenya terkait juga kenaikan PPN 12%, apakah akan tetap dinaikkan atau ditunda atau bahkan diturunkan seperti semula menjadi tetap 10%. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.